Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memastikan akan ada jumlah penambahan komisi di DPR RI. Tapi terkait jumlah pasti penambahan komisi diumumkan 14 Oktober mendatang. Pemirsa, Dasko menjelaskan bahwa pimpinan fraksi partai politik akan menggelar rapat untuk membahas penambahan jumlah komisi DPR. Sebelumnya ia menaksir jumlah komisi akan menjadi antara 12 atau 13 komisi. Dari saat ini berjumlah 11 komisi. DPR juga berencana membuat alat kelengkapan Dewan atau AKD yang bernama Badan Aspirasi Rakyat. Komisi insya Allah tanggal 14 nanti kita akan umumkan. Itu sekali sudah ada pimpinan dan ininya ya? Iya, jadi tanggal 14 itu kemungkinan kita adakan rapat dengan pimpinan-pimpinan fraksi. Dan di situ kemudian kita akan sampaikan pertambahan komisi kalau ada dan pertambahan AKD, yang jelas ada pertambahan AKD-nya itu loh, ya, Badan Aspirasi Rakyat. Oh, itu baru ya Bang? Ya. Untuk urutan pimpinannya udah ditentuin juga nggak Bang? Tiap-tiap kalau itu udah ada formasinya gitu? Harusnya sih kalau kemudian formasi AKD-nya atau komisinya sudah jelas, tentunya pimpinan-pimpinan komisi dan AKD itu sudah dari masing-masing fraksi sudah ada ancer-ancernya. Dan mudah-mudahan bisa dalam waktu 14 atau 15 itu kita sudah selesaikan. Anggota DPR periode baru kini tak lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas. Sebagai penggantinya, anggota DPR akan mendapat uang tunjangan rumah dinas hingga puluhan juta rupiah. Tim Liputan iNews berkesempatan meninjau langsung rumah dinas anggota Dewan di Kalibata, Jakarta Selatan. Total rumah anggota Dewan di daerah ini mencapai 500 unit. Rumah dinas anggota DPR di Kalibata ini masing-masing memiliki luas 191,77 meter persegi. Rumah berlantai satu ini dilengkapi 6 kamar atau ruangan dan 2 kamar mandi. Cat rumah memang sudah kelihatan lusuh dan beberapa plafon rumah di daerah ini sudah mulai mengelupas. Namun tak ada kerusakan parah di rumah-rumah ini sehingga masih sangat layak untuk ditempati. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengklaim rumah dinas anggota saat ini kondisinya sudah tua dan sudah banyak yang rusak. Setiap hari pihaknya menerima 15 hingga 20 keluhan anggota dalam aplikasi perawatan rumah jabatan Kalibata. Indra menyebut mayoritas keluhan karena atap rumah bocor. Selain itu, kondisi di luar rumah kebanjiran ketika musim hujan karena selokan yang menyempit. Tak jarang air masuk ke dalam rumah ketika musim hujan. Para anggota dewan yang menghuni rumah kerap mengeluh lewat aplikasi Perjaka. Jika rumah tersebut direnovasi, dikhawatirkan akan mengganggu aktivitas para anggota DPR RI. Selain itu, DPR telah menyurati Pemprov DKI Jakarta terkait lokasi pembuangan sampah di sisi selatan komplek. Bau sampah yang menyengat kerap mengganggu aktivitas penghuni. Ini adalah salah satu penyakit yang bocorannya itu lumayan nggak bisa selesai ya, karena dari atas tuh rembesannya dari atap sehingga merembes terus. Masing-masing rumah itu nempel gitu ya. Jadi kalau di sini ada rembesan segini, rumah sebelahnya juga pasti akan menjadi rembesan. Dan rembesannya lembabnya pasti ke rumah sebelah. Karena temboknya kan semua menyatu, nempel semua temboknya. Anggota DPR RI tak lagi mendapatkan rumah dinas termaktub dalam surat nomor B733 RT 0109 2024 yang diterbitkan Sekretariat Jenderal DPR. Surat ini tercatat diterbitkan pada 25 September 2024. Sekjen DPR RI Indra Iskandar mengatakan besaran tunjangan perumahan bakal disesuaikan dengan biaya sewa rumah di sekitar Senayan, Semanggi, dan Kebayoran Baru. Meski masih dalam proses survei, kisaran tunjangannya bisa mencapai lebih dari 70 juta rupiah per bulan. Nantinya tunjangan perumahan ini akan diberikan berbarengan dengan gaji dan tunjangan lainnya. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Leman Sutrisno, iNews melaporkan. Lalu sebenarnya berapa gaji dan tunjangan anggota DPR yang baru ya? Kami hadirkan berikut informasinya untuk Anda pemirsa.
Besaran gaji DPR ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 tentang gaji pokok pimpinan lembaga tertinggi, tinggi negara, dan anggota lembaga tinggi negara, serta uang kehormatan anggota lembaga tertinggi negara. Di aturan ini pemirsa ditetapkan besaran gaji pokok untuk Ketua DPR adalah Rp5.040.000 per bulan. Kemudian untuk Wakil Ketua DPR Rp4.620.000 per bulan. Gaji pokok bagi anggota DPR Rp4.200.000 dalam sebulan. Selain gaji seluruh anggota DPR, mulai dari anggota hingga pimpinan, ini akan mendapatkan tunjangan dengan nominal sesuai dengan jabatannya. Jadi pemirsa, semakin tinggi jabatan, maka tunjangan yang didapat semakin besar. Tunjangan DPR juga mencakup tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan beras, uang sidang, fasilitas kredit, dan yang terakhir anggota DPR mendapatkan tunjangan anggaran rumah jabatan. Tunjangan itu terbagi atas dua jenis, yakni tunjangan melekat dan tunjangan lain. Jadi jika komponen di atas dijumlahkan semua, maka seorang anggota DPR dapat membawa pulang lebih dari uangnya Rp54 juta setiap bulan, pemirsa. Ya, gaji dan tunjangan di atas ini, yang disampaikan ini belum ditambah dengan biaya perjalanan. Ada uang perjalanan juga, jadi ada uang harian daerah tingkat 1 per hari Rp5 juta. Uang harian daerah tingkat 2 per hari Rp4 juta. Uang representasi daerah tingkat 1 per hari Rp4 juta. Uang representasi daerah tingkat 2 per hari Rp3 juta. Wakil rakyat juga akan menerima uang pensiun sebesar 60% dari gaji pokok anggota DPR atau lebih dari Rp2,5 juta per bulan.